Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hermeneutik tentang penafsiran Alkitab. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang hasil kerja saya di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Perkenalkan, nama saya Rufinus Muriate, saya dari Prodi PAK 2022. Di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu tentang observasi, konteks sejarah dan latar belakang, kata ganti atau kata penghubung, dan tafsiran untuk satu kata dalam perikop. Terus yang kelima, genre sastra. Yang pertama-tama kita akan masuk di dalam observasi. Di sini saya akan mencoba mengobservasi dalam ayat 1 sampai 10. Yang pertama, di ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Kita akan masuk ke dalam pertanyaan. Yang pertama, Yesus berbicara dengan siapa? Orang banyak. Yesus masuk di mana? Di Kapernaum. Terus siapa yang masuk dalam Kapernaum? Yesus. Berapa jumlah orang pada saat Yesus berbicara? Banyak. Masuk ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Kita akan masuk ke dalam pertanyaannya. Yang pertama, siapa yang ada di situ? Seorang perwira. Perwira itu mempunyai siapa? Seorang hamba. Siapa yang dihargainya? Seorang hamba. Siapa yang sedang sakit? Seorang hamba. Dan siapa yang hampir mati? Juga seorang hamba. Ayat 3, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang untuk menyembuhkan hambanya. Kita akan masuk dalam pertanyaan. Yang pertama, apa yang didengar oleh perwira itu tentang Yesus? Siapa yang disuruh perwira itu? Tua-tua Yahudi. Tua-tua itu dari mana? Dari Yahudi. Dan siapa yang mau disembuhkan? Hambanya. Dan siapa yang mau datang? Yesus. Kita akan masuk dalam ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, mereka datang kepada siapa? Kepada Yesus. Untuk apa mereka datang kepada Yesus? Minta pertolongannya. Apa yang mereka katakan? Ia layak engkau tolong. Ayat 5, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Pertanyaannya, siapa yang mengasihi bangsa? Seorang hamba. Siapa yang menanggung pembangunan rumah ibadat? Juga seorang hamba. Masuk ke ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Pertanyaannya, siapa yang pergi bersama-sama dengan mereka? Yesus. Siapa yang disuruh oleh perwira? Sahabat-sahabatnya. Terus, apa yang dilakukan oleh perwira itu mendengar tentang bahwa Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya? Dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mencegah Yesus. Pertanyaan selanjutnya, apa yang hendak dikatakan oleh sahabat-sahabat perwira itu? Jangan bersusah-susah. Apa yang dikatakan perwira yang kelima, yang keenam, apa yang tidak layak
Siapa yang tidak layak menerima Tuhan dalam rumahnya? Perwira. Selanjutnya, ayat 7. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak menerima. Sebab itu, aku juga tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Pertanyaannya, siapa yang tidak layak untuk datang kepada Yesus? Perwira. Apa yang diinginkan perwira itu? Supaya dia mengatakan sepatah kata. Apa yang diinginkan oleh perwira itu? Supaya hambanya sembuh. Dan siapa yang akan sembuh? Seorang hamba. Apa saja yang akan dikatakan sepatah kata. Dan siapa yang menganggap dirinya tidak layak bertemu dengan Yesus? Perwira. Ayat 8. Aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit, datang, pergi, maka ia akan pergi. Jika berkata kepada seorang lagi, datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Pertanyaan, apa yang perwira katakan? Sebab aku sendiri seorang bawahan. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit pergi, maka ia akan pergi. Datang, maka ia akan datang. Begitu pula, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakan. Pertanyaan kedua, perwira itu menyuruh prajuritnya untuk apa? Pergi. Pertanyaan ketiga, perwira itu menyuruh hambanya untuk apa? Prajuritnya untuk apa? Datang. Pertanyaan selanjutnya, ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Pertanyaannya, yang pertama, apa respon Yesus ketika mendengar perkataan itu? Ia heran. Ia berpaling kepada siapa? Kepada orang banyak yang mengikuti dia. Pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, apa yang Yesus katakan kepada orang banyak? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10. Dan setelah orang-orang disuruhnya kembali ke rumah, didapatnya lah hamba itu telah sehat kembali. Pertanyaannya, siapa yang disuruhnya pulang? Di mana orang-orang itu pergi? Disuruh kembali ke rumah. Siapa yang sehat kembali? Hamba. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konteks sejarah dan latar belakang. Yang pertama di sini tentang geografis. Geografis ini saya ambil beberapa ayat. Yang pertama ayat 1, yang kedua ayat 9, dan yang ketiga ayat 3. Sini ayat 1, di situ saya mengambil tentang setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang masuk ke dalam Kapernaum. Di sini saya ambil tentang Kapernaum. Selanjutnya ayat 9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia sambil berpaling pada orang banyak yang mengikuti dia. Ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini aku tidak pernah jumpai sekalipun di antara orang Israel. Di sini saya ambil tentang Israel. Karena berbicara tentang orang-orang ada di Israel. Berarti berbicara tentang orang tempat di Israel. Yang ketiga ini saya mengambil tentang perwira mendengar tentang Yesus, ia menyuruh tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang menyembuhkan hambanya. Di sini saya ambil tentang Yahudi. Selanjutnya tentang agama. Di sini ada dua ayat saya ambil, ayat 3 dan ayat 5. Ketika perwira mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya datang menyembuhkan hambanya. Di sini saya ambil tentang tua-tua Yahudi. Karena seperti kita ketahui bahwa tua-tua Yahudi ini merupakan orang-orang yang dipercayakan dalam hal kerohanian di Yahudi.
mereka yang mengerjakan tentang berkaitan dengan hal-hal rohani. Sedangkan yang ayat 5 ini, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Di sini saya ambil konteks agama tentang rumah ibadat. Karena kita ketahui ini juga berkaitan dengan kerohanian dan berkaitan juga dengan agama. Selanjutnya di dalam konteks sejarah agama, sekarang kita masuk ke kata ganti atau kata penghubung. Ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke dalam Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai hamba yang sangat dihargainya. Hambanya itu sedang sakit keras, bahkan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ketika datang kepada Yesus, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa dan menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Di sini kita masuk dalam setelah ini masuk ke konjungsi yang menunjukkan suatu yang telah terjadi, sedangkan Yesus kata benda selesai berbicara kata kerja di depan banyak orang banyak ini menunjukkan kata benda, sedangkan masuklah kata kerja, ia kata ganti yang menunjukkan kata ganti orang ketiga. Sedangkan Kapernaum keterangan tempat dan perwira kata benda, hamba juga kata benda. Dihargainya kata kerja, hamba kata benda, dan ketiga konjungsi yang menandai waktu, sedangkan perwira kata benda, Yesus masuk kata benda, ia kata ganti orang ketiga, sedangkan tua-tua Yahudi juga kata benda, iya juga masuk kata ganti orang ketiga. Dan ini masuk kata konjungsi, hambanya kata benda. Mereka ini kata ganti orang ketiga, datang kata kerja. Yesus kata benda dan konjungsi pertolongannya. Nyanyi ini kata ganti untuk Yesus, sedangkan ia kata ganti orang ketiga. Layak kata kerja, engkau kata ganti untuk Yesus. Sebab kata benda, ia kata ganti orang ketiga, mengasihi kata kerja, dan rumah ibadat kata benda. Selanjutnya kita masuk ke ayat 6. Di sini lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu, ia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada salah satu prajurit itu datang, maka dia akan datang. Ataupun kepada hamba kerjakan ini, maka ia akan mengerjakan. Di sini lalu ini konjungsi menunjukkan sedang, sedangkan Yesus kata benda, pergi kata kerja. Mereka ini kata ganti orang ketiga, ketika konjungsi tentang waktu, ia kata ganti untuk orang ketiga, sedangkan tidak jauh lagi dari rumah perwira masuk ke keterangan, terus perwira kata benda, sahabat-sahabatnya kata benda, kepadanya kata ganti untuk Yesus, Tuhan kata ganti kata benda, Tuhan juga kata ganti untuk Yesus, rumahku kata ganti untuk perwira, sebab kata benda, diriku kata ganti untuk perwira, kepadamu kata ganti untuk Yesus. Sebab kata benda, terus prajurit kata benda, jika kata benda, aku kata ganti untuk perwira.
Dan prajurit kata benda pergi kata kerja. Ia kata ganti untuk bawahan perwira pergi kata kerja, dan konjungsi seorang kata benda datang kata kerja. Maka konjungsi ia kata ganti orang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tafsiran untuk satu kata dalam perikop. Di sini saya ambil ayat 5. Sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Di sini saya ambil tentang mengasihi atau agape, akar kata dari agapa. Perwira itu mengasihi bangsa Israel dengan kasih agape, kasih walaupun. Di sini menunjukkan bahwa perwira itu mengasihi bukan karena sesuatu atau karena ada tujuan lain-lain, tetapi dia memang karena mengasihi dengan kasih agape. Selanjutnya menurut KJV itu tentang love faith. Jadi perwira itu mengasihi bangsa tanpa syarat. Jadi perwira itu mengasihi bangsa. Jadi hamba itu mengasihi bangsa itu bukan karena sesuatu ataupun suatu syarat, tapi dia memang karena mengasihi, karena menggunakan tentang dia benar-benar mengasihi. Sedangkan yang kelima ada genre sastra. Di sini ada jenis genre sastra ini masuk ke narasi. Gaya bahasanya di sini menggunakan dialog, sedangkan naratornya ini Lukas, tetapi Lukas sendiri tidak masuk dalam cerita tersebut. Di sini tokoh utamanya ada Yesus. Selanjutnya kita akan masuk ke adegan dan atau babak. Di sini Yesus masuk ke kebenaran. Di sana ada orang perwira yang hambanya sedang sakit. Di situ ia sangat hargai hambanya itu. Perwira itu mendengar tentang Yesus. Perwira itu menyuruh beberapa tua Yahudi pergi kepada Yesus dengan pesan agar Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Nah, beberapa tua itu datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka minta pertolongan Yesus. Alasannya bahwa perwira itu layak mereka tolong karena hamba perwira itu masih bangsa Yahudi dan juga membiayai pembangunan rumah ibadat Yahudi. Lalu Yesus pun pergi bersama-sama dengan mereka. Yesus belum sampai di rumah perwira. Perwira itu sudah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menghadang Yesus dengan pesan, aku tidak layak. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, Yesus mendengar perkataan itu. Yesus heran kasih ke perwira itu. Yesus berkata kepada orang banyak, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Orang-orang yang disuruh perwira itu pun kembali ke rumahnya dan mendapati hambanya sudah sembuh. Nah, kesimpulan dari cerita ini bahwa dari cerita di atas kita dapat melihat bahwa tokoh yang aktif di sini merupakan seorang perwira dan seorang hambanya ini merupakan hanya sebagai situasi atau kondisi sebagai kondisi di cerita di situ. Selanjutnya kita masuk di dalam alur. Alur cerita dalam perikop ini menceritakan tentang suatu peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa tentang seorang perwira yang hambanya membutuhkan kesembuhan. Mungkin hanya itu presentasi dari saya tentang Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.